Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Feni dan ini suami saya. Saya Daniel. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Background saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Sebelum pandemi terjadi, kesibukan saya selain mengurus rumah tangga adalah saya menerima pesanan online berjualan kue dan masakan dari rumah. Sedangkan suami saya adalah pengusaha yang bergerak di bidang percetakan. Pada saat awal pandemi sempat ada kekhawatiran ya, karena usaha kita juga terpengaruh pandemi, ya cukup banyak penurunan dari segi omset. Ya kita khawatir ya, sebagai kepala rumah tangga, saya sempat khawatir bagaimana ke depannya. Tapi kita sepakat, kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan, apa yang mesti kita lakukan untuk menghadapi situasi ini ke depannya. Dan pada saat itu juga kita ada rencana untuk pindah rumah. Dan puji Tuhan di bulan November atas kemurahan Tuhan kita bisa pindah rumah, walaupun pada saat itu benar-benar kita habis-habisan banget waktu itu. Setelah pindah, tibalah di bulan Desember. Pada saat itu cukup banyak bingkisan Natal yang berdatangan ke rumah kami, yang dikirimkan oleh teman-teman kami, saudara-saudara di Komsel, keluarga besar di RCC. Dan kami pun pada saat itu ingin memberikan bingkisan yang berkesan juga buat mereka gitu. Tapi pada saat itu kami juga keterbatasan dana. Kami berusaha bagaimana supaya kami bisa memberikan bingkisan yang masuk di budget kami gitu. Jadi pada saat itu kami putuskan kita mau kasih sesuatu yang berbeda. Nah, karena saya berasal dari Lombok dan juga sebelum menikah sempat mengelola rumah makan khas Lombok milik orang tua, akhirnya saya terpikir apa kita kasih bingkisan berupa ayam bakar taliwang ya, karena itu juga merupakan makanan khas di Pulau Lombok. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mau dipanggang pakai apa, karena kami tidak punya alat yang memadai. Pada saat itu seperti mendapatkan hikmat dari Tuhan, saya langsung terpikir, saya sampaikan pada suami, apa kita coba panggang pakai oven ya? Karena pada saat itu memang hanya alat itu yang memungkinkan untuk kami membuat ayam bakar taliwangnya. Dan akhirnya setelah melalui proses trial dan error, karena bisa dibilang proses pemanggangan dengan oven dan dengan alat panggang pada umumnya memang sangat berbeda. Dan puji Tuhan setelah itu kami kirimkan bingkisannya dan mendapatkan feedback positif dari teman-teman yang mendapatkan bingkisan, bahkan sampai ada berapa yang ingin order lagi gitu. Puji Tuhan. Nah, dari situlah start awal saya berani untuk menerima pesanan ayam taliwang oven ini. Banyak kali sih sampai suami yang jadi jurinya, jadi food testernya, kurang empuk, bumbu kurang meresap, kayak mungkin kurang pedas atau seperti apa. Ya puji Tuhan dalam waktu 2 bulan ya kami melakukan eksperimen sampai akhirnya mendapatkan cita rasa yang bisa diterima oleh semua kalangan. Sempat saya merasa apakah ini nanti bakal banyak yang suka ya, karena kan orang sudah berpikir ayam taliwang tuh pasti dibakar dengan arang gitu. Tapi puji Tuhan semakin berjalannya waktu, seperti yang tadi saya bilang, banyak feedback positif dari teman-teman yang bikin saya lebih yakin dan percaya diri kalau produk ini memang sesuatu yang berbeda. Karena proses pemanggangan dengan oven dibandingkan dengan arang itu sangat berbeda dari cita rasa dan juga tekstur dagingnya. Kalau dari feedback teman-teman nih katanya dagingnya itu lebih empuk dan bumbunya juga lebih meresap. Terus nilai positifnya juga ada lagi. Karena tidak dipanggang di atas arang, ayam ini lebih sehat dan lebih higienis. Jadi tidak terpapar dan terkontaminasi dengan debu-debu yang bertebaran di luar gitu. Buat saya pribadi yang selama ini sudah bisa dibilang sudah cukup lama di dunia kuliner, ini memang tidak pernah ada. Ini seperti inovasi dan terobosan yang baru, dan saya percaya itu semua hikmat dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah saya. Jujur saya pribadi nggak pernah terpikir gitu bikin ayam bakar taliwang yang dimasak dalam oven, dan memang tidak pernah ada sama sekali sebelumnya. Setahu saya ya. Yang order itu teman-teman di Komsel dulu yang paling support dulu. Yang awalnya mungkin
teman-teman di Komsel ada yang posting di Instagram, ada yang posting di Facebooknya, ya itu sangat pengaruh banget ke kita juga. Mungkin teman-teman dari teman di Komsel yang lihat postingannya jadi order juga, ya itu. Teman-teman di RCC juga di RCC juga banyak yang order ya, teman-teman di RCC pun banyak yang order. Karena banyak yang suka dengan rasa ayam taliwang ini, dari mulut ke mulut jadinya. Bahkan beberapa kontak yang tidak saya kenal tuh sampai order juga. Nah, pada saat itu kita hanya melayani orderan dari wilayah Bali. Dan ternyata banyak teman-teman dari luar kota yang ingin mencoba ayam taliwang frozen. Mereka melihat postingan saya di sosial media. Nah, karena itulah kami berdua seakan melihat, wah ada peluang nih. Kayaknya kita bisa ekspansi untuk mengembangkan ayam taliwang oven nih dikemas dalam kemasan frozen supaya bisa menerima pesanan dari luar kota. Dan ya itu akhirnya kami eksperimen selama 1-2 bulan sampai juga dibantu banget sama Herlina Quincy. Pada saat itu kami belum punya mesin vakum dan akhirnya kami diskusi sama Celina. Akhirnya Celina dengan baik hati meminjamkan mesin vakumnya untuk kami coba vakum ayam taliwang oven yang kami buat. Dan puji Tuhan, singkat cerita semakin banyak orderan taliwang frozen yang masuk. Kami bisa melayani pengiriman ke Jakarta, Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Dan sampai bahkan ada beberapa teman yang ingin menjadi reseller. Nah, kami sih sangat bersyukur ya kalau melalui usaha ayam taliwang oven ini juga kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya pada saat kita punya planning untuk bikin frozen pun kita memikirkan kan bagaimana packagingnya, bagaimana desainnya supaya menarik itu. Akhirnya kita minta tolong ya, mau foto kan, foto produk. Ya saya menghubungi teman kita AW. Waktu pulang ibadah tuh kita ngobrol, weh bisa nggak fotoin ayam taliwang kita? Oh ya bisa, kapan? Akhirnya kita tanyakan berapa sih, weh kalau foto produk itu. Awalnya dia bilang nggak mau, udah bawa aja foto gitu. Cuma kita kan nggak mau ya, kita mau pokoknya tetap profesional, pokoknya kita harus bayar gitu. Akhirnya dia menyebutkan suatu harga dan saya kaget. Dia bilang, ya udah bayar aja 1.000 gitu. Hah? Masa tarifnya Pak Awi cuma 1.000 satu kali foto? Ya singkat cerita, akhirnya kita udah janjian, kita bikin ayamnya, kita bawa ke sana, akhirnya difoto dan hasilnya sangat luar biasa. Kita desain, kita bikin packagingnya, ya puji Tuhan sampai dengan saat ini permintaan frozen ya cukup banyak. Doa dan support dari keluarga juga pastinya sangat berperan besar. Dukungan doa dari orang tua, support dari teman-teman Komsel, keluarga besar di RCC, dan juga Bapak dan Ibu Gembala, Ko David Limanto dan Cahyo Limanto juga sangat mendukung kami dalam hal ini. Dan juga terutama dukungan dari suami. Karena suami saya ini tipikal orang yang tidak suka melihat orang yang tidak produktif. Jadi dia tuh menjadi pendorong, atau kalau misalnya kita naik mobil, dia tuh gasnya, dia tuh yang selalu mendorong saya untuk terus berkembang, untuk saya bisa berani melangkah maju dan mencoba hal-hal yang baru. Ya seperti yang tadi istri saya cerita ya, katanya nggak suka lihat orang nganggur gitu. Ya jujur, saya dibesarin di keluarga yang seperti itu ya. Orang tua saya nggak suka lihat ada orang nganggur gitu. Kadang anak-anaknya, ya saya dari kecil sudah bantu kerja ya. Nggak bisa lihat, pokoknya orang santai gitu, papa saya nggak bisa lihat. Ya mungkin itu sama ya, karena saya didik seperti itu, saya juga nggak bisa lihat orang yang nggak produktif gitu. Kadang kalau lihat istri mungkin santai, kadang mungkin lagi nonton gitu, kok kayaknya gimana gitu. ya saya yang selalu support, apalagi ada suatu produk, ya impian istri saya ya, istri saya pernah punya impian, bahkan sebelum pandemi, dia pengen punya suatu produk yang bisa dijual gitu, tapi bingung sebenarnya produk apa bisa gitu. Bisa dipasarkan di luar kota. Yang bisa dipasarkan keluar kota, mungkin lebih luas gitu ya. Karena selama ini kan istri saya hanya bikin kue yang ya lokal lah, bisa dibilang ya puji Tuhan kita nggak pernah tahu. Ternyata di masa pandemi ini malah
Ya Tuhan menjawab, ada produk yang kita bisa hasilkan. Jadi buat teman-teman yang jangan pernah takut untuk memulai. Walaupun mungkin dengan keterbatasan yang ada, alat, dana, apapun itu, pokoknya mulai aja dulu, coba aja dulu. Percayalah, Tuhan pasti buka jalan. Nah, buat teman-teman yang juga sedang berjuang seperti kami, percayalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan takut, tetap semangat dan pantang menyerah. Pokoknya kita keluarkan segala potensi dan talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan kesaksian kami. Kiranya kesaksian kami ini boleh menjadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang kepo dan pengen coba, penasaran gimana sih rasa ayam taliwang oven, bisa nanti hubungi kita di nomor WA ini ya. Dan juga kalau mau yang lihat-lihat, bisa di Instagram kita di thelight.kitchen. Terima kasih.